Shalom, damai di hati. Di pagi hari yang indah ini, marilah kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kita, hingga kita bisa bangun dan kembali beraktivitas dalam hari yang baru ini. Sebelum kita menjalankan tugas, tanggung jawab, dan aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita menyiapkan waktu sejenak untuk membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan, Bapa kami yang baik. Kami berterima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan yang kami rasakan sepanjang hari yang telah berlalu, hingga kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kembali beraktivitas di hari yang baru ini ya Tuhan, dengan kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus, sebelum kami memulaikan tugas, tanggung jawab, aktivitas kami di hari yang baru ini, kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon bimbingan daripada Roh Kudus untuk memberkati kami, menyiapkan hati kami untuk membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membaca dan merenungkan sabda-Mu ya Tuhan. Amin. Pembacaan dan perenungan kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ketiga, yang berbunyi, "Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Dalam perenungan kita di pagi hari ini, yang diambil dari renungan harian keluarga, kita diberikan judul Menjaga Hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita kembali diingatkan lagi bahwa betapa penting kita menjaga hati dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ini. Seperti yang kita ketahui bahwa organ hati itu sangat berharga karena harganya bisa mencapai miliaran rupiah. Sungguh suatu harga yang sangat fantastik sebanding dengan fungsi hati itu sendiri. Karena tidak mungkin manusia hidup tanpa hati. Hati itu sendiri berfungsi membersihkan darah dari zat-zat kimia atau metabolit yang berbahaya bagi tubuh kita. Singkatnya, hati adalah satu filter untuk menyaring darah. Dan hati bukan sekedar organ tubuh biasa. Hati kita adalah inti dari eksistensi kita manusia di hadapan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7, bahwa Tuhan Allah melihat hati. Karena itu penting sekali bagi kita untuk menjaga hati kita agar tidak dikuasai oleh iblis. Firman Tuhan di pagi hari ini kembali menjelaskan bagaimana Rasul Petrus menyingkap penyebab utama yang membuat Ananias berdusta. Ananias berdusta dikarenakan iblis menguasainya. Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis?" Pekerjaan iblis dalam hati manusia terdeteksi dari karakter iblis yang adalah jahat, seperti yang diperbuat Ananias yang sepakat untuk berdusta. Bersikap tidak jujur dalam hal memberi persembahan kepada Tuhan. Bernasar menjual tanah dengan hasil sepenuhnya akan diberikan sebagai persembahan. Tetapi setelah menerima uang hasil penjualan, hati mereka berubah. Ada rasa rugi untuk memberi seluruhnya, sehingga mereka sepakat
untuk berdusta. Dusta Ananias bukanlah kebohongan terhadap para rasul atau jemaat saja, melainkan mendustai Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai orang Kristen kita terpanggil untuk menang melawan iblis. Bagaimana cara kita menjaga hati agar jangan sampai dikuasai oleh iblis? Yaitu dengan hidup dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan iblis. Kita diingatkan untuk tetap waspada terhadap godaan, rayuan, dan pengaruh yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan serta hubungan kita dengan sesama manusia. Penting untuk kita pahami bersama sebagai orang Kristen, sebagai keluarga Kristen, untuk mengajar setiap anggota keluarga kita agar hidup dan menggunakan firman Tuhan sebagai pelindung kita dari pengaruh iblis. Karena keluarga yang memahami dan menerapkan ajaran firman Tuhan dalam Alkitab dapat membantu menjaga hati dan pikiran agar tetap teguh dalam iman. Menjadikan doa sebagai alat penting dalam menjaga hati agar kita tidak dikuasai oleh iblis. Sebagai keluarga Kristen kita diajar untuk aktif berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan dari Tuhan agar kita terhindar dari pengaruh dan kuasa jahat si iblis. Kiranya perenungan kita di pagi hari ini dapat kembali mengingatkan kita untuk selalu berwaspada dan selalu menjaga hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan sabda firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Tadi kami telah membaca dan merenungkan sabda firman-Mu Tuhan. Kami kembali ditegur dan dinasehati untuk selalu waspada dan menjaga hati kami agar tidak dikuasai oleh si jahat atau dikuasai oleh iblis. Tolong bantu kami ya Tuhan dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, untuk kami bisa terus menjaga hati kami ya Tuhan, dan tetap berpegang pada firman Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati kami selalu, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, berkati seluruh keluarga kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Ini menjadi doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.